Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Haikal tentunya di Speak Up TV 9 Lombok. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Dr. Andes Inyoman Suandiase. Ya, MH. Wah, ini selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram. Ya. Sekaligus juga kalau nggak salah Pak Nyoman ini adalah juru bicara dari Satgas COVID-19 Kota Mataram. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas pastinya kalau udah dari Kominfo ada hubungannya sama digitalisasi TV dari analog switch off ke digital, dan juga kita akan membahas nanti saya juga penasaran sih, pengen tahu dari Pak Nyoman bagaimana COVID terkini. Kayaknya udah lama nggak ada ngebahas COVID. Dalam artian maksudnya kita masih levelnya PPKM. Apakah bakal kok masih aja sih, kapan dicabut atau segala macam. Nah, itu yang akan kita bahas pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan Pak Nyoman di Speak Up TV 9 Lombok. Jadi kita langsung aja nih tanya ke Pak Nyomannya. Siap. Pak Nyoman, apa kabar pertama? Kabar baik. Kabar baik ya. Salam sehat semua untuk pemirsa di rumah. Betul, ini yang sekarang kayaknya sesuatu yang paling mahal betul. Karena apalagi di fase COVID kemarin udah batuk sedikit, pilek sedikit udah parno gitu Pak ya. Aduh, apa nih? Ya, saya kena atau apa ya. Sekarang kayak mungkin sudah agak melandai, tapi masih ada tetap harus tetap menjaga diri ya. Nyoman siap. Nah, tapi sebelum kita menyinggung COVID ini atau tadi saya bahas mengenai PPKM, switch off digital, switch off analog ke digital. Gimana nih persiapan dari Kominfo, atau sudah ada hal-hal yang dilakukan oleh Kominfo Pak di 2022 ini? Oh ya, tentu saja Mas Haikal dan pemirsa TV 9 yang kebetulan mengikuti kegiatan ini. Saya sampaikan terkait dengan program dari pemerintah pusat, ASO ya, analog switch off atau suntik mati TV analog ke era TV digital ini. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya dan skenario-skenario yang ini sudah bertahap, berjenjang dan berlanjut. Ya, seperti kita ketahui bahwa untuk ASO ini pertama kali pilot project itu diberlakukan di Jabodetabek, di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Itu untuk pilot project tahap satunya. Nah, kita kebetulan Kota Mataram dan beberapa daerah lainnya di NTB ini kita mendapatkan atau kena giliran tahap ketiga. Oh, kita tahap ketiga. Tahap ketiga. Oke. Berarti depan juga ya gitu tahapan. Iya. Kita setelah Jawa Jawa Bali, kita di luar Jawa Bali, dan Kota Mataram termasuk pilot projectnya. Untuk Kota Mataram sendiri kita sudah sangat-sangat siap sebetulnya ya. Kita kemarin sudah mendeklar bersama dengan Kementerian Kominfo. Kita langsung melibatkan stakeholder, dalam ini Komisi Penyiaran KPID, Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi NTB, untuk melakukan sosialisasi dan pencanangan pencanangan dan komitmen bersama antara masyarakat, pihak swasta, pemerintah pusat dan masyarakat itu sendiri untuk kita bersama-sama menyiapkan diri untuk memasuki fase dari TV analog ke TV digital. Kita udah sangat siap. Berarti sudah sosialisasi sudah dilakukan ya Pak ya. Sosialisasi dalam berbagai leveling juga sudah kita laksanakan, baik di media online maupun di media offline. Saya pikir masyarakat sudah tidak ada yang tidak paham itu ya. Saya pikir isu di mana-mana bener. Isunya ini udah tema besar ini udah jadi tagline sudah. Betul. Jadi kalau ada orang yang masih belum paham atau nggak tahu tentang ASO ini, kebangetan kan gitu. Kenapa sih Pak harus terjadi ASO ini gitu? Oh ya. Karena gini, Dek Haikal dan pemirsa TV 9, bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, keniscayaan. Ini adalah masa depan, ya. Dan Indonesia ini termasuk yang, mohon maaf, agak tertinggal dibanding negara-negara ASEAN yang lain. ASEAN lo ya, jangan ngomong ASEAN ya. ASEAN lo, Vietnam, Thailand,
Filipina itu sudah melaksanakan 2-3 tahun yang lalu. Lebih dulu dari kita sebenarnya ya. Ini bukan barang baru berarti Pak Nyoman ya. Iya, bukan sekali lagi. Ini masa kita kalah keren sama Vietnam, masa kita kalah keren sama Thailand, Filipina. Bola aja kita bisa menang kok. Iya, lebih hebat kok, negara besar kok kalah gitu loh terkait dengan ASO ini. Nah itulah saya bilang ini bukan suatu gaya-gayaan atau sifatnya ngikuti tren fashion gitu, enggak. Ini kebutuhan ya. Ini kebutuhan. Perkembangan teknologi keniscayaan ya. Karena apa? Dengan TV digital banyak kelebihan, banyak keuntungan yang bisa kita peroleh, yang bisa masyarakat peroleh. Pertama, gambarnya jauh lebih bagus, gambar jauh lebih jelas ya. Suaranya apalagi lebih keren, lebih jernih, lebih merdu gitu. Yang ketiga, pilihan programnya lebih banyak. Iya, betul. Pilihan program yang banyak. Dan ini juga untuk efisiensi. Ya, saya ingin menganalogkan kan. Kalau dengan TV digital itu satu frekuensi itu hanya dipakai oleh satu program, satu channel. Gitu, ya. Tapi dengan analog ini, dengan digital ini, itu satu slot, satu frekuensi itu bisa dipakai banyak channel ya. Banyak channel. Itu kerennya gitu loh. Ya, dan penambang pasirnya hilang Pak ya. Benar. TV analog dulu. Apalagi TV lokal gitu. Aduh. Kita nih ada orang wah pasirnya banyak. Aduh, wah semutnya banyak. Dengan TV digital tidak ada lagi. Jernih ya. Contoh betul. TV 9 bisa di relay, bisa ditonton di Sumbawa barangkali, bisa di kawasan Dompu ujung sana sepanjang ada jaringannya jernih dan itu jernih. Jernih bener. Ibaratnya satu sinyal aja sudah jernih ya. Udah dapat. Nggak perlu ngarang-ngarahin parabola lagi, nggak perlu. Paripurna. Bener. Jauh. Kita kan harus ngarahin lagi. Waduh, nggak banget lah era-era sekarang seperti itu. Oke. Terus dengan canggihnya teknologi sekarang berarti kan masyarakat kalau kita sama-sama tahu ada alat yang dibutuhkan. Kalau TV mereka belum TV digital. STB, set-top box ya Pak ya. Nah itu kalau dari Kominfo Kota Mataram sendiri bagaimana nih Pak penyaluran yang dilakukan? Untuk STB, penyalurannya STB ini set-top box atau decoder lah. Decoder. Kalau bahasa umumnya kalau STB mungkin warga masyarakat kita bingung gitu. Apaan nih barangnya apa saya ngomong sama orang tua saya juga gitu. Decoder. STB apaan? Decoder. Oh baru dengar. Baru. Ya, untuk mendapatkan decoder ini memang ada 2 cara. Satu pengadaan sendiri. Ya, beli sendiri lah. Di online ada, di toko-toko elektronik di Cakra di banyak. Semua banyak udah dijual bebas. Dan harganya juga terjangkau Pak ya? Harganya ya relatif bisa lah kita jangkau untuk kelas menengah ke atas, apalagi antara 150 sampai 300 ya 150. Tapi saya ingatkan juga jangan yang tidak ada hologramnya SNI. Karena ada juga STB atau decoder yang bodong. Ada STB bodong. Ada teman saya beli murah harga 75.000. Habis itu beberapa hari kemudian udah nggak bisa dipakai. Ya dapat siarannya dapat, tapi cuma dipakai berapa hari? Iya, berapa hari. Itu sewa Pak namanya, bukan beli. Sewa STB tidak beli. Bener. Ini terjadi. STB bodong. Nih hati-hati nih. Iya. Ternyata nggak cuma motor bodong ya. Tapi ada STB bodong. Hati-hati buat pemirsa di rumah nih ya. Bener. Pak Nyoman ya. Iya, yang namanya barang elektronik ini kan semua bisa direkayasa lah. Akhirnya gimana tuh kalau di Mataram? Selain bisa beli manual, bisa manual ya. Beli sendiri gitu. Bisa sendiri mandiri itu maksudnya ya. Apalagi yang ada duitnya ya, kelas menengah ke atas ya janganlah ngarepin bantuan pemerintah kan malu. Kok nggak apa gitu loh, tidak sensitif banget gitu loh dengan nggak aware lah. Ya benar-benar. Nah bagi masyarakat kita yang miskin, apalagi yang miskin ekstrim, pemerintah sudah memfasilitasi pengadaan, pendistribusian STB gratis atau decoder gratis ini. Saya itu yang dijalankan oleh Kominfo. Ya, kami jawabannya di sudah Kominfo. mengirimkan data, ya berbasis data PKH namanya, data penduduk yang memang berkualifikasi apa istilahnya kalau dalam istilah dinas sosial itu kita mempedomani yang namanya DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial itu ada rekapan nama, by name, by address, by KK, yang itu merekap warga masyarakat kita yang miskin, yang miskin ekstrim dan lain sebagainya.
Dari jumlah data DTKS itu kita bisa mempilah yang termasuk miskin ekstrim, itulah yang kita ajukan. Oke. Ya, itu jumlahnya sekitar 23.000 sekian. 23.000 sekian. Kota Mataram yang berhak mendapatkan decoder gratis atau STB gratis ini. Banyak Pak ya? Banyak. Dan ini tentu saja ada syaratnya juga. Tidak hanya sekedar miskin, tapi ada syaratnya yang memang mau nggak mau harus dipenuhi. Itu apa? Satu, sederhana, punya TV enggak? Ya. Bener Pak, saya mau dong STB. TV-nya mana? Nggak ada. TV-nya mana nggak dijual. Terus kan gimana? gitu. Ya malah dijual Pak ya. Lumayan. Jadi akan ada verifikasi masyarakat miskin kita ini punya TV nggak di rumahnya. Kan ada juga yang nggak punya TV, nebeng ke tetangga umpamanya, kan sia-sia itu alat. Betul. Dan gitu. Tapi ya menurut saya ya masyarakat juga harusnya ya jangan dijadikan kesempatan lah ya. Betul. Kan ini kan bantuan untuk kita sama-sama mendapatkan teknologi yang setara, terus informasi, penyampaian informasi juga kan melalui media televisi juga. Betul. Nanti kan jadi merata gitu Pak. Nah, jangan dimanfaatkan malah dijual. Jangan memanfaatkan kesempatan. Tapi ini sering terjadi ya Pak ya. Ya, masyarakat kita juga. Ya kadang-kadang ya kita tahu sendiri lah psikologis. Berarti 20.000-an lebih STB yang akan siap didistribusikan. Ya, meskipun ini saya harus sampaikan ke Mas Haikal dan pemirsa TV9 bahwa memang dari pelaksanaannya sendiri ternyata menemui banyak kendala. Ya, kita lihat sendiri untuk tahap pertama yang dilaksanakan di Jabodetabek ya, itu ada persoalan pendistribusiannya. Ya, kalau teknologi sih clear ya, tidak ada masalah. Ini decodernya ini yang jadi memang tidak mudah mendistribusi STB ini secara gratis karena itu tadi mungkin di lapangan menemui banyak kendala seperti ini. Ini kan prosedurnya ya. Ada prosedur soalnya yang harus dilalui oleh warga masyarakat kita yang ingin mendapatkan STB gratis. Jadi itu dia harus mendaftarkan diri secara online tuh, bayangin. Ini ambigunya. Masyarakat miskin ekstrim disuruh daftar online. Ya notabene pendidikannya barangkali ya syukur-syukur tamat SMA, syukur ya. Atau anaknya ada yang tamat SMA, ada yang sekolah. Kemudian syukur-syukur enggak gaptek. Nah, itu kan persoalannya kan. Ini lebih ngeri nih. Ngeri lagi. Gaptek tapi ini disuruh untuk mengakses secara online. Gimana? Kan ngeri-ngeri sedap ini. Iya, gimana ya Pak? Gimana coba nih logika kita nggak nyampe nih. Ya sudahlah. Tapi karena ini sebagai sebuah aturan dan mungkin nanti bisa disolusikan. Ya barangkali dibantu ini oleh menjadi Kominfo, evaluasi kita bersama. Pemerintah pusat pasti tidak tutup mata dengan persoalan di lapangan dan untuk lebih menyederhanakan lah prosedur dan proses untuk mendapatkan STB gratis ini.